Tak izin Kak Ongki dulu untuk lanjutkan atau kita menunggu dulu? Eh, Tunggu dulu, Ustaz, sebentar. Oke. Sepertinya masih belum masuk semua. Ya, ternyata memang dari sananya, Mas. Tadi saya kontak. Oh iya, Pak. Jadi dikasih langsung. Kadang-kadang katanya begitu. Kemarin-kemarin ya. Lah iya, Mas. Aku tadi tuh nggak apa-apa Mas kontak Mas Ongki. Oke, aman. Lisen begitu muncul loh kok basic. Wah, ini something wrong ini. Langsung aku kontak langsung dikasih kode baru lagi. Sudah Pak, maaf dari kita memang. Soalnya belum habis Mas, belum 1 bulan ya. Masih tengah-tengah ya. Oke, lagi baru bisa ini co-host semua. Iya, betul. Tunggu dulu Mas Ongki, beberapa masih belum gabung. Iya. Pak Philip tadi sudah tahu ya dia ya? Pak Philip sudah aku kirim. Kalau enggak ya aku kirimin lagi ini. Sebentar. Philip. Bu Ruby sudah ya? Ibu, ini sudah. Oh ya, sudah ada. Oke. Widya ada. Heriadi ini yang masih di jalan. Oh ya, buat teman-teman nanti titip doa ya buat Pak Frank. Ketiga anaknya jadinya masuk rumah sakit semua karena DB. Tiga-tiganya jadinya masuk. Iya. Oh. Kemarin kan 1 cuma ini ya si siapa? Ini ya. Kesia ya. Kesia, Lydia, terus apa lagi ya satunya tadi? Yohana masuk semua. Ibu juga ibunya? Oh enggak, bapak dan ibu jadinya nungguin mereka. Kena DB soalnya Mas. Iya. Oh iya. 3 hari nggak tidur Pak Frank. Tadi tak chatting. Waduh ya. Coba nanti kita doakan juga ya. Sepertinya udah bisa nih Mas. Ya, monggo kita mulai lagi deh. Ya, Oke, silakan. kita langsung mulai lagi ya. Oke, silakan. Untuk teman-teman semuanya. Saya lanjutkan sharingnya. Oke. Jadi ketika di Habsyah, Ubaidillah Jasi sudah masuk Kristen ya akhirnya. Nah, pada saat itu belum ada tindakan kriminalisasi terhadap orang yang murtad. Nah, orang yang murtad pindah dari Islam ke agama yang lain itu disebut riddah ya, atau ridho. Ya, ridho. Jadi pindah dari agama Islam ke yang lain. Bukan ridho ya. Kamu gak ridho ya? Bukan. Tapi ridho. Ada hanya di belakang. Nah, apakah tindakan kriminalisasi terhadap orang yang murtad pada saat itu sudah terjadi? Memang tidak ada catatan dan memang kayaknya belum sekencang sekarang ini, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung melangkah ke selanjutnya, ke hal yang lain. Nah, kemudian setelah itu, setelah peristiwa-peristiwa itu dan ketika Islam sudah menjadi agama-agama yang cukup besar, maka tindakan ridha, ya, ridho, ketika seseorang melakukan ridho, maka akan berlaku sanksi. Ada tindak pidana dalam tanda petiknya ya. Saya kasih tindak pidana itu dianggap bersalah. Ya. Ada sanksi hukum ridha. Nah, ini sampai ada bukunya. Ya. Bukunya ini cukup laris ya, sanksi hukum ridha dan implementasinya di Indonesia. Ini buku pegangan para ustadz gitu ya, supaya dia mengerti bagaimana hukumnya orang yang pindah agama. Nah, supaya teman-teman tahu semuanya bahwa kalau ada teman-teman kita yang kita kenal, kalau ada orang-orang yang kita mengerti ya atau datang kepada kita untuk pindah agama, jangan buru-buru kita senang dulu. Saudara mesti mengerti bagaimana posisinya dia di hadapan teman-temannya, saudaranya, keluarganya yang lain. Jangan kita buru-buru, yes, ayo pindah yuk. Jangan gitu ya. Kita harus mengerti konsekuensinya sehingga kita mesti mikir panjang. Gitu. Jangan sampai nanti dia justru mengalami
sesuatu yang kita nggak mau tanggung jawab akhirnya gitu. Waduh, gitu. Akhirnya kita nggak mau tanggung jawab. Sama seperti kasusnya seorang teman saya yang seorang mualaf ya, mualaf. Ya jadi sudah jadi mualaf, tapi karena dulu dia sekolah Alkitab di STAS, tempatnya Pak Philip. Di sekolah ini, sekolah Alkitab ini Arjuno itu. Kemudian dia kemudian jadi mualaf. Masalahnya dia kemudian menyelesaikan pendidikan agama Islam sampai selesai dan dia pada akhirnya menjadi dosen agama Islam di UIN, Universitas Islam Negeri. Ya. Nah kemudian ketika dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan di usia tuanya, ya. Dia sudah bekerja di bagian Bimas Islam, di Bimas Islam ya. Dan dia bagian untuk mengantarkan orang-orang haji gitu. Jadi dia ilmunya cukup bagus. Dia seorang dosen ilmu kalam. Kemudian dia juga seorang yang mengantarkan haji kepada orang-orang yang mau naik haji dan dia kerja di Bimas Islam. Menjadi masalah ketika di usia tuanya, dia belum pensiun, ya, tiba-tiba dia ketemu Tuhan Yesus lagi. Dia disuruh balik. Itu. Nah, di tengah-tengahnya kebingungannya seperti itu, dia ketemu sama saya menyarankan satu hal, ya gimana lagi, Bapak nggak bisa keluar, sudah nggak bisa keluar. Karena Bapak ini sudah bukan tokoh yang biasa. Bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak ngerti apa-apa gitu, atau bukan tokoh nasional gitu, nggak jadi masalah. Bapak ini tokoh nasional. Jadi lebih baik undercover aja. Gitu. Undercover nggak ada masalah. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak mau mengakui Bapak, enggak, sama sekali tidak. Ayatnya konteksnya dilihat. Gitu. Tapi ini untuk keselamatan Bapak dan keluarga. Dan ternyata benar. Ketika dia masih mendengarkan saya 2-3 bulan itu selamat. Tapi menjadi masalah ketika dia dibaptis di salah satu gereja besar di Surabaya. Dan ada satu orang yang iseng kemudian membuat videonya. Dan video itu beredar di WA kalangan sendiri sebenarnya, di kalangan sendiri. Dengan ditambahi tulisan, tolong jangan sampai video ini bocor ke yang lain. Nah, itu tulisannya gitu. Semua orang sudah mengacungkan jempol. Yes. Tapi apa yang terjadi? Ya namanya euforia. Orang Kristen akhirnya dibagikanlah video ini ke salah satu grup yang lain. Dan akhirnya terjadi kehebohan. Dan akhirnya video ini jatuh ke tangan teman-teman yang Muslim dan bisa diduga akhirnya itu menjadi masalah nasional. Kasihan sekali saya sama teman saya itu gara-gara ini, saya sampai sekarang masih nyari ini sopo sih sing edarno video itu, karena saya tahu gerejanya gitu loh. Nah jadi akhirnya menjadi susah ketika kemudian keluarganya ditekan, ininya ditekan, dan kemudian akhirnya dia diharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Dia tidak diizinkan, istilahnya pindah tidak diizinkan, karena ada hukum sanksinya, ada pidananya itu. Jadi dia didakwa dengan 4 tuduhan, penistaan agama, kemudian mempermainkan agama, kemudian menelantarkan keluarga, satunya lupa saya. Ya, pokoknya tuduhannya cukup banyak dan dia ketika tidak mau kembali kepada Islam, ya udah hukuman itu dijalankan. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi ya. Di tengah-tengah waktu pensiun terakhirnya dia, kemudian dia mengalami seperti itu. Sayang sebenarnya. Tapi ya itulah kondisinya. Kalau tadi saya bilang di awal-awal, seharusnya di Indonesia yang memang agama-agama ini saling melakukan ini penginjilan dan ada yang dakwah, seharusnya hal itu tidak jadi masalah. Tetapi masalahnya, teman-teman kita yang Muslim ini, mereka memiliki sanksi hukum khusus kepada mereka-mereka yang melakukan perpindahan agama, ridha. Kalau di Kristen nggak ada. Kristen mau pindah agama, paling kita doakan. Ya udah kita doakan lah. Semoga nanti bisa mendapatkan pencerahan lagi begitu ya. Roh Kudus memberikan penjelasan lagi. Tapi kalau di dalam Islam tidak bisa, saudara ya. Ada sanksi hukumnya. Oleh karena itulah ketika kita mengenal atau ketemu atau mungkin kita sendiri yang pindah dari Islam ke Kristen, sebenarnya konsekuensinya itu sebenarnya berat. Makanya kalau saudara nggak diapa-apakan itu puji Tuhan. Tapi justru lebih banyak diapa-apakannya. Dan itu mesti harus kita siap, mesti harus prepare. Oleh karena itulah orang yang benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus belajar untuk kehilangan segala-galanya. Sekali lagi yang saya tekankan, jangan masuk Kristen hanya karena gara-gara kepingin dapat sesuatu dari Kristen, dari Tuhannya orang Kristen. Kepingin persembahannya diberkati luar biasa, orang Kristen tidak ada yang miskin, semuanya kaya-kaya semuanya.
Tidak ada seperti itu. Kita itu mengenal Tuhan Yesus ya, dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus itu sama sekali tidak ada maksud untuk membuat kita berjaya di dunia ini. Tidak. Justru pengharapan kita itu adalah pengharapan di dalam kehidupan langit baru dan bumi yang baru. Nah, karena kehidupan itu, langit yang baru, bumi yang baru itu lebih mulia daripada kehidupan kita di bumi, maka ketika kita mendapatkan tekanan apapun di dunia ini, kita nggak takut. Kita sudah rela melepaskan apapun. Itu yang saya maksud. Jadi saudara-saudara, masalahnya seringkali kita juga menyampaikan penginjilan juga yang tidak benar. Penginjilan yang kita sampaikan itu sudahlah, kamu ikut Tuhan Yesus. Setiap masalahmu, setiap persoalanmu nanti selesai. Itu belum tentu, saudara ya. Bukan berarti tidak boleh menyatakan hal itu. Lebih baik kita tidak memastikan. Nanti Tuhan akan menolong masalahmu. Tapi kasih tahu, kalaupun Tuhan tidak menolong, kamu pun akan penuh dengan kemenangan. Karena kamu akan mendapatkan harta yang luar biasa. Yaitu harta langit baru dan bumi yang baru. Itu yang harus kita tekankan. Supaya tidak salah gitu loh. Orang nanti ikut ternyata malah nggak enak di sini. Gitu. Jadi akhirnya kita tidak bercerita apa adanya. Oke ya, lanjut ya. Nah, pengertian murtad, kalau tadi mu'alaf, sekarang murtad. Murtad itu artinya berbalik dari Islam. Berbalik dari agama Islam. Kata murtad ini berkaitan dengan kata irtidat. Irtidat dan ridha. Ridha tadi sudah saya jelaskan ya. Irtidat dan ridha. Ridha itu digunakan untuk memaknai tindakan murtad dari Islam kepada kekafiran. Jadi tindakannya seseorang yang murtad dari Islam kepada agama yang kafir, manapun, tidak hanya jadi di Kristen ya, di Hindu pindah ke Buddha, pindah ke agama Konghucu, kira-kira itu sama, semuanya ridha. Dan hukum ridha bisa berlaku. Artinya orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang menyangkal Islam, menyangkal keislamannya. Gitu. Nah, menurut bentuk katanya, kata ridho itu merupakan bentuk fiil atau bentuk verb. Ya, bentuk fiilnya adalah irtada yartadu. Irtada yartadu. Artinya adalah kembali dari jalan ia datang. Kembali dari jalan ia datang. Gitu. Kata ridha itu artinya menunjuk kepada kekafiran. Jadi justru kembali ke kafir, menjadi kafir, begitu. Karena orang kalau mendapatkan hidayah, dianggap mendapatkan hidayah, maka orang itu masuk Islam. Mendapatkan pencerahan, masuk Islam. Tapi ketika orang itu ridha, artinya dia kembali kepada jalan di mana dia kafir. Di mana dia datang, ya, menuju kepada kekafiran. Al-irtidad, selain berarti kembali kepada kekafiran, juga dipakai untuk menunjuk pada orang-orang yang kembali ke belakang, mundur. Gitu ya. Jadi kata al-irtidad sendiri bukan hanya menunjuk kepada kekafiran, tapi untuk menunjuk pada orang-orang yang kembali ke belakang. Itu menurut cara pandang Islam. Nah, mari kita lihat di Quran surah Muhammad 25 ya. Innalasanarta du ala abdarihim min babi matabayana lahumul hudaisi syaitanu sawamalallahu wa amlalahum. Ya. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran ya, al innalazu al tadu ya, irtida itu tadi kata irtida, al tadu ya. Dalam tanda kurung ini enggak ada tulisannya ya. Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, maka dianggap ya menurut surat ini setanlah yang menjadikan mereka berbuat dosa. Setanlah yang membuat mereka berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Memanjangkan angan-angan itu kira-kira orang yang harapannya kosong gitu loh, hampa begitulah kira-kira. Nah, seperti juga yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Sapi Betina Al-Baqarah 217, barang siapa yang murtad dari agamanya, yartada ya, yartada sama, artadu, yartada minkum an dinihi, din itu agama ya, yartaduk minkum an dinihi, lalu mati dalam keadaan kafir,
maka semua pahala, amal, dan kebajikannya di dunia dan akhirat hilang. Gitu. Jadi ini penegasan-penegasan dari Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang murtad atau mereka itu ke jalan kafir, ya, orang yang ridha itu adalah orang yang dibujuk sama setan. Yang kedua, semua amalan, semua ini kebajikannya selama di dunia itu hilang, di dunia dan di akhirat itu hilang. Gitu cara pandang Islam itu. Jadi ketika saudara, mama ya istri saya, gitu ya, dia pindah dari agama yang lama ke agama yang baru, Kristen, gitu. Maka dianggap dia dulu dibujuk sama setan, gitu. Bukan hanya dibujuk sama setan, tapi semua pahala dan amalnya di dunia dan akhirat itu hilang, sudah hilang semuanya, gitu. Nah perlu diketahui ya di dalam sejarah Islam, walaupun tadi yang saya bilang ya, walaupun tadi di awal yang saya bilang tadi kepindahan dari Ubaidillah bin Jahsy, mana tadi ya? Nah Ubaidillah bin Jahsy ini ya tidak ada tindakan kriminalisasi, tetapi berbeda dengan sejarah Islam yang menulis ada sebuah perang namanya perang Ridha. Nah, banyak sekali, tidak sering orang membahas perang Ridha ini. Yang sering dibahas itu perang Badar, ya, yang sering dibahas itu. Tetapi perang Ridha ini nggak pernah dibahas, jarang. Kenapa jarang? Nah, nanti akan saudara lihat kenapa dia jarang dibahas. Gitu. Karena ini berkaitan dengan sejarah Islam yang sangat-sangat sangat-sangat sensitif. Nah, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah atau tahun 632. Ya, tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat pada tahun itu. Nah, Umar bin Khattab, sahabat Nabi, Umar bin Khattab menyatakan pada saat itu bahwa Nabi tidak wafat, melainkan dia hanya menghadap Allah seperti Nabi Musa dan akan kembali. Gitu. Umar bin Khattab memiliki keyakinan, bahkan dia berkata, siapapun juga yang berani menyatakan Nabi Muhammad wafat, mati, maka aku penggal tangan dan kepalanya. Itu Umar bin Khattab itu memang seorang seorang yang tegas dalam hal itu ya. Makanya Umar bin Khattab itu dianggap sebagai panglima yang paling tegas, sahabat Nabi yang paling tegas. Dan maka dia menyatakan hal itu. Maka tidak ada orang satupun yang berani menyatakan Nabi wafat, walaupun kenyataannya Nabi Muhammad sudah wafat. Kemudian pelan-pelan sahabat Nabi yang lain namanya Abu Bakar Al-Siddiq, Abu Bakar Al-Siddiq ditenangkan. Umar bin Khattab, Umar, sudahlah, tenang ya, tenang. Nabi sudah meninggal. Yang kita lakukan sekarang adalah kita meneruskan perjuangan dari Nabi, gitu, dari perjuangan dari Rasulullah. Gitu. Baru kemudian si Umar bin Khattab kemudian baru bisa menerima, gitu ya, tentang hal itu. Nah, share materinya ini kan sudah saya share Pak Markus ya, sudah saya share. Nah, saya lanjutkan lagi kisah tentang perang Ridha ini. Nah, ini yang penting ya, saudara-saudara ya. Sepeninggal Rasulullah, maka banyak suku-suku Arab yang akhirnya murtad. Gitu. Disebut Ridha. Mengapa? Karena suku-suku yang di Arab itu pada saat itu tahunya dia berjanji melakukan perjanjian dengan Nabi, dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah mati, kan mereka berpikir berarti kan perjanjiannya sudah batal, orangnya sudah mati. Begitu. Nah, masalahnya adalah pada saat itu Nabi sendiri tidak meninggalkan wasiat tulisan mengenai siapa penggantinya beliau. Itu nggak dikasih tahu siapa penggantinya beliau, di surat yang resmi nggak dikasih tahu. Maka pada saat itu sahabat-sahabat Nabi pun mereka berdiskusi dengan luar biasa mengenai siapa penggantinya Nabi. Yang paling pada saat itu paling berambisi adalah kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Kelompok Ansor sama Muhajirin ini masing-masing kepingin mengajukan penggantinya. Gitu. Maka kemudian sahabat Nabi yang lain menstop
perdebatan antara kelompok Ansor sama kelompok Muhajirin. Di stop. Oke, sudah. Lebih baik kita sekarang ngobrol, berdiskusi. Dan pada saat itu Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Nabi. Dan sampai sekarang orang-orang Sunni, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengakui bahwa Abu Bakar itu memang adalah khalifah pertama. Tetapi sebenarnya ini menyisakan masalah, saudara ya. Saya tidak tulis di sini, sengaja saya tidak tulis di sini supaya saudara mendengarkan semuanya, ya. Karena begini, disinilah kemudian awal muasal pertentangan antara kelompok Sunni dan kelompok yang disebut sebagai kelompok Syiah. Nah, siapa kelompok Syiah itu? Kelompok Syiah itu adalah kelompok dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ya. Siapa Ali? Ali itu adalah sepupu Nabi sekaligus menantunya Nabi. Ya. Sepupu Nabi sekaligus menantunya Nabi, Fatimah. Gitu ya. Nah, mereka punya anak namanya Hasan dan Husain. Gitu ya. Nah, antara Ali dan Nabi Muhammad ini tentunya sangat dekat sekali. Mengapa? Karena Ali ini sepupunya. Anaknya pamannya Abu Thalib. Ya, anaknya pamannya Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib namanya. Nah, dan lagi si Ali ini adalah menantunya sekaligus menantunya. Karena dia suaminya dari Fatimah, ayah dari kedua cucu-cucunya Hasan sama Husain. Saudara bisa bayangkan ya, seorang kakek, seorang kungkung, ya, dia memiliki cucu-cucu yang lucu, kemudian anaknya seorang perempuan dan dia seorang pemimpin, maka siapa yang dijadikan penggantinya? Nah, pastilah menantunya. Itu yang dikatakan oleh Nabi ketika dia berada di Ghadir Qum. Di daerah namanya Ghadir Qum. Itu daerah yang ada kira-kira ada sungainya begitu ya, tempat yang sejuk, mereka duduk-duduk. Nabi pada saat itu berkata sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Dia berkata pada saat itu Nabi itu 1 bulan sebelum meninggal ya, sebelum wafat. Dia berkata seperti ini Nabi. Penggantiku nanti adalah dari kerabatku sendiri. Disebutkan namanya Ali bin Abu Thalib, ini penggantiku. Disebutkan 3 kali. Bahkan Nabi pada saat itu yakin bahwa yang menyampaikan pada saat itu adalah malaikat Jibril. Disuruh menyampaikan kepada seluruh umat pada saat itu. Tolong sampaikan, karena kalau ini tidak disampaikan, maka firman Allah itu bisa jadi terputus. Maka pada saat itu Nabi menyampaikan, gitu menurut ceritanya ya, disampaikan berkali-kali bahwa yang akan menggantikan aku ini nanti adalah Ali. Ali, menantuku, begitu ya. Dan pada saat itu, semua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Ali sendiri, ya, mereka mengiyakan, menyaksikan, menjadi saksi, dan mereka sama-sama mendukung apa yang dikatakan oleh Nabi. Bahwa yang diangkat menjadi pengganti Rasulullah itu nantinya adalah Ali. Begitu. Nah, masalah timbul ketika pada saat itu Nabi Muhammad wafat dan Ali beserta dengan kerabatnya baru saja selesai menguburkan Nabi Muhammad, dan ketika kembali mereka mendapati ternyata Abu Bakar sudah terpilih menjadi khalifah pertama. Nah, kelompok yang membela Ali, membela Fatimah, membela Husain sama Hasan ini yang disebut kelompok Syiah. Kelompok yang membela Abu Bakar ini yang disebut sebagai kelompok Sunni. Perpecahannya di sini. Setelah itu kemudian ada perpecahan-perpecahan teologi yang lain. Tapi diawali dari sini. Ya. Maka daripada itu ya, kelompok Syiah ini, kelompok Syiah ini, mereka memperingati ada namanya Aidul Qadir. Aidul Qadir. Kita nggak pernah dengar ya namanya, karena di Indonesia ini kelompok yang paling banyak adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada perayaan Aidul Qadir, adanya Aidul Adha sama Aidul Fitri. Tapi kelompok Syiah memiliki perayaan Aidul Qadir. Nah, mengapa mereka merayakan? Kelompok Syiah merayakan karena disitulah sebenarnya ditunjuk penunjukan Ali sebagai khalifah pertama sebagai penggantinya Nabi. Dan itu tidak dilaksanakan menurut mereka. Sementara bagi kelompok Sunni tidak seperti itu. Pemilihan Abu Bakar itu sah
Mengapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Nabi. Kemana-mana Nabi itu ada, kenapa kemana-mana Rasulullah itu ada, Abu Bakar lah yang mendampingi. Jadi Abu Bakar lebih berhak begitu. Nah, mana yang benar? Ya bukan menjadi ranah kita ya. Ialah teman-teman kita dari Muslim sendiri yang mencari kebenarannya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Pada akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Nabi. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Ya, tahun 632 sama 634. Ya, menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Mengapa Abu Bakar meninggal? Ya, katanya ada yang bilang katanya Abu Bakar meninggal itu diracun, gitu. Ada yang meracun, seseorang yang meracun dia. Gitu. Jadi menjadi khalifah cuma bertahan 2 tahun dan diganti oleh Khalifah Umar. Nah, tapi saya nggak menyoroti yang Umarnya ya, saya menyoroti Abu Bakarnya. Abu Bakar kemudian dalam waktu 2 tahun ketika dia memimpin khalifah, menjadi khalifah, dia menyelesaikan banyak hal, yaitu terutama karena pemberontakan tadi ya, pemberontakan ridahnya, murtadnya beberapa kabilah, beberapa kota, ya, tempat-tempat yang dijadikan pusat-pusat Islam pada saat itu banyak yang murtad. Nah, kemurtadan mereka itu dilupakan, pemberontakan mereka dilupakan dalam bentuk tidak mau membayar zakat. Saudara bisa bayangkan ya, daerah-daerah jajahan itu pertama-tama membayar zakat kepada Nabi semuanya, tetapi tiba-tiba pada saat itu mereka bilang Nabi sudah meninggal, kami tidak perlu membayar zakat. Maka betapa marahnya si Abu Bakar pada saat itu. Jadi hal ini dikarenakan selama ini mereka berpikir, ya, orang-orang kabilah-kabilah itu berpikir, zakat itu semacam upeti, begitu, semacam upeti kepada Nabi. Jadi sepeninggal Nabi, ya wajar lah kalau itu tidak berlaku lagi, kan, sudah meninggal orangnya. Gitu. Mereka kan komitnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Abu Bakar. Gitu. Tapi Abu Bakar pada saat itu menganggap saya adalah penggantinya Nabi. Gitu. Jadi bisa dibayangkan keruwetan ini ya. Bagi Abu Bakar, di mata Abu Bakar, daerah-daerah yang tidak mau membayar zakat itu adalah daerah yang sudah ridha, sudah murtad. Maka dibangunlah sebuah cerita bahwa daerah-daerah itu bukan hanya tidak membayar zakat, tapi mereka itu juga kembali kepada agamanya mereka yang lama. Gitu. Bahkan ada yang katanya menunjuk diri sebagai seorang nabi terakhir. Saya nggak tahu ya cerita ini apakah benar atau tidak, karena memang belum ada data pendukung yang cukup kuat, ya cuma cerita-cerita dari beberapa periwayatan aja. Oke, bagaimana sekarang dengan jalannya peperangan? Ya, jalannya peperangan. Ketika peperangan terjadi, maka kabilah yang besar ya, kabilah Ghatafan bergabung dengan Tulaihya, ini sama-sama besarnya. Dan Bani Asad menyatakan diri tidak mau membayar zakat. Abu Bakar kemudian menunjuk Khalid bin Walid, seorang panglima yang luar biasa, untuk menjadi panglima perang untuk memerangi Tulaihya, suku Tulaihya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah dia membentuk 11 kelompok. Ya, 11 kelompok dipakai untuk memerangi kaum murtad. Nah, disinilah cikal bakal bahwa yang namanya kaum murtad itu boleh diperangi. Begitu. Disinilah ceritanya, teladannya, periwayatannya. Kemudian dan pada akhirnya Abu Bakar memenangkan pertempuran Ridha ini pada tanggal 18 Maret 633 atau 1 tahun setelah Nabi meninggal. Nah, sekarang bagaimana pengertian murtad menurut agama Islam, menurut Islam? Murtad itu dibagi menjadi 2. Ada murtad fitri, ada murtad mili. Murtad fitri itu dari keluarga muslim meninggalkan Islam, itu murtad fitri. Fitri itu artinya fitrah alami, ya. Dari orang Islam jadi Kristen itu murtad fitri. Tetapi murtad mili adalah, ya, sama-sama murtadnya, masuk Islam kemudian balik lagi ke agama yang lama. Kenapa disebut fitri? Karena artinya adalah meninggalkan milah atau komunitas atau persekutuan dengan orang-orang yang muslim begitu. Maka disebut sebagai murtad mili. Nah, 2 golongan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Konsekuensi hukumnya berbeda, walaupun sedikit nanti pada ujungnya tetap sama ya. Tetap kalau mereka yang murtad itu harus diperangi. Itu hukum dasarnya. Tapi nanti kita akan melihat. Ya. Kita akan melihat. Ali Imran 90. Surat Ali Imran 90. Innaladina kafaru ba'da imanihim. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang yang sesat. Jadi kalau ada orang yang dulunya beriman kemudian menjadi kafir, ini adalah murtad fitri, ya. Sekali-kali mereka tidak akan diterima taubatnya. Jadi mau taubat apapun tidak bisa diterima karena mereka sudah tergolong orang yang sesat. Gitu ya saudara ya. Jadi ini ayat penguatnya di ini seorang yang murtad. Nah, apa hukuman bagi orang murtad? Ini nanti mungkin kita akan bahas detail 2 minggu lagi ya, karena minggu depan saya ada kuliah, jadi saya mohon maaf mungkin Senin depan kita nggak ada pertemuan, nanti kita bahas 2 Senin lagi. Secara detail akan kita bahas di pertemuan 2 minggu yang akan datang. Apa hukuman bagi seorang murtad? Nah, hukuman bagi seorang murtad apakah dibunuh? Ada 2 pandangan. Ada ulama yang memiliki pandangan bahwa orang murtad itu hukumannya dibunuh. Itu memang ada pandangannya. Mengacu kepada peristiwa Perang Ridha. Gitu ya. Dan mengacu kepada Perang Ridha ini mengacu kepada apa yang dilakukan oleh pada zaman Nabi kepada Ubaidillah bin Jahsy. Nah, tetapi ada yang menyatakan, Islam yang moderat menyatakan bahwa tidak, jangan dibunuh. Ini merupakan prinsip yang baru ya, yang moderat, yang mendukung hak asasi manusia. Gitu. Prinsip kebebasan beragama yang dijamin di Al-Quran. Ini ada 2 kelompok. Tapi nanti kita akan lihat satu-satu dari masing-masing. Oke, sementara saya presentasi sampai di situ dulu karena jamnya sudah jam 7 lebih. Gitu ya. Jadi saya tidak mau memperpanjang supaya kita nanti tidak melebar kemana-mana. Saya kembalikan kepada Kak Ongki apabila ada pertanyaan teman-teman. Silakan Kak Ongki. Ya, terima kasih Ustadz. Monggo buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung. Yang tertunda minggu kemarin, hari ini bisa ditanyain lagi. Kemarin mau ada yang bertanya ya, si Jesslyn ya. Jess, mau tanya apa Jess? Silahkan Jess. Open mic aja. Buat yang lain. Ya Jess, silahkan. Ustaz, aku masih bingung tentang Melkisedek, tentang Raja Melkisedek atau Nabi Imam Melkisedek. Aku kayak masih bingung Melkisedek ini sebenarnya siapa, kenapa kok karena peraturannya dia Tuhan Yesus itu disebut sebagai raja. Kenapa kok patokannya itu dari Melkisedek? Ini pertanyaan bagus sekali nih, bicara tentang Melkisedek. Penjelasan tentang Melkisedek secara detail nanti saya terpaksa harus, bukan terpaksa ya. Nanti saya harus jelaskan lebih detail ya, karena memang tidak bisa dijelaskan dalam dalam waktu yang singkat ini ya, Jesslyn ya, saya mohon maaf. Tetapi saya kasih ininya aja, garis besarnya aja. Jadi begini, Melkisedek itu penggambarannya di dalam Alkitab kita itu disebut Raja Saleh. Ya, di Raja Salem itu kita melihat bahwa seorang Abraham itu sampai memberikan perpuluhan kepada Raja Salem ini, kepada Melkisedek di dalam perjanjian lama. Ya. Nah artinya Abraham ini dia tunduk kepada Melkisedek. Nah menurut penafsirannya orang-orang Yahudi, Melkisedek ini adalah penggambaran dari Mesias yang nanti akan datang. Yang Mesias akan kembali menurut pandangan Yahudi ya, pandangan Yahudi. Nah, apakah ini seperti itu menurut pandangan-pandangan orang-orang Kristen mula-mula? Ya, sama. Jadi kekristenan mula-mula dengan agama Yahudi itu segaris. Makanya dikatakan seperti ini, ya. Yesus menjadi imam, ya, Yesus menjadi imam bukan karena peraturan Harun, tapi peraturannya Melkisedek. Nah, peraturan Harun itu adalah peraturan berdasarkan Taurat.
Jadi kalau Tuhan Yesus itu menjadi imam besar kita semuanya, tidak bisa harusnya Yesus menjadi imam besar. Mengapa? Karena Yesus keturunan Yehuda. Ya, dari keturunan Yehuda. Harusnya dia ke imam itu harus dari keturunan Harun. Dari keturunan Harun. Dari Imam Lewi, gitu ya, dari keturunan Harun kemudian Lewi. Tetapi Yesus itu menjadi imam karena peraturannya Melkisedek. Siapa Melkisedek? Sekali lagi, di Perjanjian Lama, Melkisedek itu kedudukannya lebih tinggi daripada Abraham. Abraham itu dipercaya seorang tokoh besarnya orang Yahudi. Tidak ada tokoh yang lebih besar dari Abraham. Dan itu bukan hanya dipercaya oleh orang Yahudi saja, orang Kristen, orang Islam pun mengakui ketokohannya si Abraham ini. Tetapi yang unik di dalam Alkitab, Abraham sendiri tunduk kepada Melkisedek, memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Itu artinya perpuluhan itu semacam ketertundukan. Ya, jadi kalau kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, contohnya ya, itu kita tunduk sebenarnya, ketertundukan bukti ketertundukan kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana menokohkan Melkisedek ini? Sebenarnya banyak, sekali lagi ya, banyak hal yang harus kita pelajari, tetapi paling tidak kita tahu. Gara-gara ada Melkisedek inilah Tuhan Yesus menyandang gelar seorang imam besar, raja, dan Mesias. Itu lengkap sekali. Gitu. Ya, jadi sehingga dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Sebenarnya kalau diurut seperti orang Yahudi berpikir sekarang nih ya, Yesus itu bukan menjadi Mesias karena apa? Dia kan anaknya tukang kayu, gitu, cuma seperti itu. Itu kan cara pandang orang Yahudi yang sederhana. Padahal seperti apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus menjadi imam besar karena peraturan Melkisedek, bukan melalui peraturan Imam Harun. Dan itu bisa enggak? Bisa, karena tokoh Melkisedek ada di dalam Perjanjian Lama. Mudah-mudahan tidak bingung karena memang harus dijelaskan lebih detail lagi di presentasi khusus gitu. Saya perlu sekitar 1 kali pertemuan untuk menjelaskan tentang Melkisedek. Gitu ya. Jesselyn ya. Ya Ustadz, paham dikit gitu. Iya. Ya makasih Ustadz. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan di WA ini, Ustadz. Boleh. Khalifah dengan khilafah itu bedanya apa, Ustadz? Oh, gini ya. Kalau khalifah itu pemimpin ya, pemimpinnya. Khalifah itu pemimpinnya seperti penggantinya Nabi ya, Abu Bakar, Utsman. Nah, kalau khalifah itu pemerintahannya, pemerintahan khalifah. Khilafah itu pemerintahannya. Kalau khalifah itu pemimpinnya. Jadi kalau itu ada, mari kita dukung khilafah. Itu maksudnya pemerintahannya, bentuk pemerintahannya. Gitu. Jadi khalifah itu pada zaman memang tidak pernah ada, belum pernah terjadi kepemimpinan khilafah yang sungguh-sungguh gitu ya. Satu-satunya khilafah yang terbesar yang paling dibangga-banggakan oleh orang Islam adalah pada saat Islam itu menguasai Andalusia, Spanyol, ketika pada saat pemerintahan dinasti Umayyah. Gitu ya. Dinasti Umayyah itu merupakan khilafah yang terbesar di Turki, pusatnya di Turki pada saat itu. Nah, tetapi itu pun tidak seluruh dunia. Nah, sementara yang mereka yakini yang namanya khilafah itu yang didengung-dengungkan di Indonesia itu adalah pemerintahan yang menjadi satu kesatuan di antara negara-negara Islam, seluruh negara Islam seluruh dunia menjadi satu pemerintahan khilafah namanya. Gitu. Nah, kalau khalifah itu pemimpin pengganti Nabi pada saat itu khalifah. Gitu. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaan. Ya. Itu tadi Mbak Ruby mau tanya kayaknya itu Mas Ongki sudah. Oh ya, monggo silahkan. Iya, iya ini salam semuanya. Salam. Ada pertanyaan tapi di luar tema. Boleh. Ceritanya kan saya ini murtad, tapi suami saya kan juga belum paham soal di kekristenan itu gimana. Juga suami saya itu orangnya muslim pun cuman muslim KTP gitu loh. Nah, dia itu kalau mau beli apa, mau bikin apa, kayak bikin rumah, kayak beli tanah gitu ya, mesti harus lari ke orang pintar, cari hari yang baik, bulan yang baik kalau mau bikin apa-apa itu gitu. Nah, ini sekarang saya setelah memahami di kekristenan, saya gak suka gitu loh. Nah,
pada waktu itu ya, pokoknya sudah lama ya, siang hari jam 2 itu, saya itu istirahat tidur siang. Saya itu bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kenapa ya? Suamiku itu kalau mau pentingan apa-apa, mau bikin apa, mau beli apa, harus lari ke orang pintar, masih percaya dukun. Saya itu tanya gitu, kenapa kayak gini? Bukannya menurut Tuhan itu semua hari itu baik. Saya itu tanya gitu. Nah, setelah itu saya pejamkan mata itu beberapa detik gitu ya. Tuhan itu kayak memperlihatkan saya itu, tiba-tiba saya itu di depan rumah baru gitu kan. Saya ini rencananya kan mau bikin rumah gitu kan, renovasi rumah. Saya itu diperlihatkan rumah baru gitu. Terus ada suara gini, berkatilah rumah itu, nanti penghuninya akan terberkati pula. Intinya mungkin ya nggak usah pilih-pilih hari atau gimana gitu, Tuhan itu menunjukkan ke saya itu gitu loh. Makanya sekarang ini pertanyaan saya sama Pak Ustadz, sebagai orang Kristen, apakah semua hari itu baik gitu loh. Soalnya Tuhan itu memperlihatkan sama saya, berkatilah rumah itu, nanti yang menghuni yang tinggal di situ itu akan terberkati pula gitu. Ya, Sampai terima di kasih. sini Ya, pertanyaan makasih Mbak saya. Ruby. Pertanyaannya bagus. Memang semua hari baik, saya setuju. Ada Ustadz Hari di sini, ada hari itu baik semua. Oke, jadi begini Mbak Ruby. Ya saya sangat mengerti apa keterbatasannya suami Mbak Ruby ya dalam hal ini. Karena kan orang Jawa ya Mbak Ruby ya. Orang Jawa. Jadi, iya, orang Jawa masih kental kejawennya, masih mengadakan ritual-ritual gitu. Betul, masih kental kejawennya dan memang tidak mudah ya memisahkan antara orang Jawa dengan tradisi, itu tidak mudah. Jangankan milih hari untuk ini, untuk apa, untuk beli rumah, untuk perkawinan itu ribet orang Jawa itu milih harinya. Petonnya dihitung gitu ya. Jadi begini, bagi orang Kristen itu ya, bagi orang Kristen saya sepakat dengan yang baru dibilang. Semua hari itu baik. Amin. Amin ya. Semua hari baik, tidak ada hari-hari buruk. Oleh karena itulah, kitalah yang harus memaklumi mereka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan terus kemudian kita berkata gini, loh jangan melakukan perhitungan hari. Enggak. Karena begini, bagaimanapun juga kita punya keluarga orang-orang yang masih kejawen. Kalau bisa kita tetap jadi berkat buat mereka. Caranya yaitu tadi, mau mereka milih hari apa ya kita setuju aja. Jadi kita yang menyesuaikan. Karena kita menganggap bahwa semua hari baik. Memang benar, semua hari baik, mereka mau Senin, mau apa ya terserah. Nah, akan jadi masalah kalau kita pokoknya ngotot hari Sabat loh ya, Sabtu. Harusnya itu salah. Nanti jadi keliru nanti. Jadi kalau kita menganggap bahwa semua hari baik, ya udah, kasih kebebasan mereka. Tapi begini, yang penting itu bukan pemilihan harinya, Mbak Ruby, tetapi ritualnya itu loh, yang bertanya kepada orang pinter itu loh masalahnya. Karena orang pinter yang ditanya ini sebenarnya bukan pinter, itu nebak-nebak juga itu. Itu orang nggak terlalu pinter sebenarnya. Karena kalau orang pinter itu mestinya dia menganggap semua hari baik, iya kan? Orang pinter itu bisa membalik hari buruk menjadi hari baik. Tapi karena dia tidak pinter, akhirnya milih-milih hari juga, gitu. Nah itu yang harus kita kasih tahu. Kita memberitahunya seperti ini. Kita orang Jawa, nggak usah tanya sama orang-orang yang lain yang pinter. Kalau memang mau menentukan, ya udah kita baca weton sendiri kan ada. Di wajah dewe kan ono. Umpama nggak boleh, mama nggak boleh jatuh di tanggal 13, ya wis lah, umpama kita tanggal 14 kan tidak apa-apa, tanggal 15 atau tanggal 11 gitu. Jadi Mbak Ruby, jadi jangan buru-buru nyalahkan dulu ya. Saya khawatirnya itu gini loh, kita ini jadi orang Kristen itu jadi akhirnya kita jadi kayak ini, jadi kayak teman kita yang Muslim, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit keliru gitu. Jangan ya. Jadi kita yang mengerti mereka, kitalah yang harus mengerti mereka. Tapi begini, bukan berarti kita mengerti terus. Satu saat kita mesti harus pelan-pelan bicara, pelan-pelan ngomong. Saya sih mengharapkan Mbak Ruby ketika mendapatkan penglihatan, diberitahu oleh Tuhan seperti itu jangan menganggap ini sebagai sebuah kebenaran umum ya. Itu kebenarannya untuk Mbak Ruby sendiri. Gitu. Jadi kalau diperlihatkan itu ya memang Tuhan mungkin menunjukkan Mbak Ruby bahwa Tuhan akan memberkati rumah buat Mbak Ruby, oke. Nah, tapi jangan kayak gini nih contohnya, saudara-saudara.
Kalau saudara belum diperlihatkan mimpi sama Tuhan untuk dapat rumah, berarti saudara belum dapat rumah. Kayak saya itu loh, diperlihatkan mimpi dulu baru dapat rumah. Jangan gitu ya. Itu kebenarannya memang Tuhan lagi bicara secara pribadi buat Mbak Ruby. Ya, jadi khusus untuk suaminya Mbak Ruby, bimbing pelan-pelan ya. Memang harus ada yang membimbing. Yang Mbak Ruby atau sih di luar negeri, akhirnya jadi agak berjauhan. Iya, Pak. Makanya kadang Iya. ada perdebatan kecil gitu ya lewat handphone. Suami saya bilang gini, sudah aku nggak mau debat soal agama. Nanti rugi sendiri, aku nggak mau berantem sama kamu. Nanti kalau kamu suatu saat pulang itu kamu jelaskan ke aku face to face itu baru aku paham. Iya, betul. Dia orangnya bilang gitu ya. Syukur puji Tuhan sampai sekarang pun saya masih rajin berdoa buat suami saya supaya Tuhan itu juga menjamah. Ya, betul. Kan firman-Nya sudah bilang satu diselamatkan seisi rumah diselamatkan juga. Amin. Tapi Gitu. akan lebih baik gini Mbak Ruby, itu betul, saya sepakat ya, setuju. Nanti kalau Mbak Ruby datang, Mbak Ruby harus membimbing suaminya. Tapi Iya. sebelum sampai ke sana, kira-kira ada nggak ya teman-teman atau kenalan-kenalan yang terdekat dengan rumah atau gereja yang terdekat dengan rumah yang suruh bimbing aja. Kayak saya sekarang ini disuruh membimbing calon suaminya orang yang ada di Kalimantan. Orangnya di Kalimantan, calon suaminya di sini, agamanya agama lain. Tapi saya kemarin sudah membaptis orang ini, sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya gitu, dia minta sama saya untuk bimbing. Bang, tolong Bang, dibimbing suami saya. Gitu. Jadi saya hampir beberapa kali sudah datang ke rumahnya dia untuk bimbing dia. Supaya nanti ketika pulang, gak gegeran maneh. Kalau boleh tahu di mana tinggalnya Bu Ruby? Saya ini di Malang. Oh, di Malang. Iya, kalau anak saya kerja di Surabaya di supermarket hoki. Kalau anak saya itu secara pribadi ya, saya tanyain, dia kan pernah saya doakan, dia sudah merasakan kuasa Tuhan Yesus itu gimana. Jadi dia itu yakin, terus dia itu mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Pada hari itu tengah malam saya ajarin dia caranya gimana berdoa untuk menerima Tuhan Yesus gitu loh. Tapi dia ini saya suruh dia belajar baca firman Tuhan, atau kalau nggak punya Alkitab kan bisa download di HP. Tapi anaknya ini masih kedagingannya itu luar biasa gitu loh kan, namanya anak muda. Jadi dia itu yakin sama Tuhan Yesus itu cuman karena merasakan kuasa Tuhan Yesus itu memang ada gitu aja. Tapi saya dorong terus supaya dia mau ke gereja sama temennya. Tapi kan satu kos itu sama teman-temannya semuanya kan Muslim gitu loh. Jadi nggak ada yang mendorong, sampai saya ini cari pendeta orang Surabaya itu yang dekat sama dia ya. Saya jumpa sih, namanya Bu Elia. Saya suruh bimbing, tapi anak saya nggak respon, katanya, Bu, saya ini belum kenal, belum akrab, jadi saya ini malu bilangnya gitu. Aduh. Gimana? Namanya? Bapak Pendeta Yono siap gitu ya. Siap. Saya tiap 1 bulan sekali ke Blitar, Bu. Jadi kalau mau saya tak mampir rumah. Ke rumah saya ya? Ya, di Malang ketemu dengan Bapak, tapi minta nomor teleponnya dulu biar enggak kaget ya. Enggak dipikir sapa wong iki gitu. Mungkin nanti saya kalau Bapak mau mampir, saya jelaskan dulu sama suami saya, nanti khawatirnya orangnya kan di rumah sendiri super sibuk gitu loh. Kalau saya sih mending anak saya gitu yang boleh. dibimbing. Mana-mana Bu? Boleh. Anak saya ini masih muda tapi yang dikejar ini masih duniawi gitu loh. Saya jelasin tentang agama ini nggak masuk ke kepala. Ya, dia harus punya teman yang seumur, Bu, yang seusia. Iya. Kalau yang nggak seusia atau paling nggak bukan nggak seusia, yang mengerti dia. Kalau nggak mengerti dia, Bu Eli itu sopo, apalagi perempuan ini. Anaknya laki apa perempuan, Bu? Cowok. Masih umur 23. Oke, Bu, siap. Itu seumuran Ya, sama nanti, Kayono itu 23 itu. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Boleh Bu, dengan senang hati. Di hoki mana ya Bu, kalau boleh tahu? Di hoki bagian pusat, tapi dia ngekosnya di Sememi. 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 Wah, dekat Pak Ustadz. Dekat rumah saya malam, Bu.
Dekat rumah saya malahan itu. Ah, puji Tuhan, kebetulan banget ya. Iya, enggak Deket banget. kebetulan. Ya sudah, tadi diatur sama Mas Hari. Iya, iya, puji Tuhan. Oke. Saya harap ada jalan Kita di siap sini. pokoknya. Saya nunggu Mas Ustadz. Ditugaskan mana saja saya siap. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ayo. Ya, Semoga dapat jalan. pasti ada jalan, selalu ada jalan. Ya. Oke, Kak Anggi, silakan Yo. kalau ada. Ini ada message dari Mas Rizky Anwar. Semangat Bu Ruby, jangan menyerah. Semangat ya Bu Ruby. Nanti bisa share ke Ustadz nomor anaknya atau ke siapapun deh yang ada di sini, saya juga boleh. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Selamat malam, Pak. Saya mau nanya. Woi, Oma Lydia. Ya, sama Pak Ustadz mau tanya nih. Jadi ceritanya gini, Pak. Udah lama sih kejadiannya. Jadi om saya ini, dia masuk Muslim karena ikut istri orang yang suka bumi. Nah, terus udah gitu, dia sakit pada hari terakhirnya itu, dia minta ibu saya, ini kan om saya dari ibu saya gitu, jadi adiknya mama saya. Om saya ini minta datang mama saya, jadi kita akhirnya datang semua ke rumahnya dia yang ada di Jawa Barat. Nah, terus udah gitu, mama saya cuma bilang begini pada saat itu. Kan karena dia orang Sangir, jadi dipanggilnya Unke atau Unek gitu. Saya lupa. Jadi dibilangnya gini, gimana Unek? Kamu sebetulnya agamanya apa? Ditanya begitu sama mama saya. Tiba-tiba dia ngomong begini, dan puji Tuhannya tuh pada saat kita datang dia kayak sebenarnya udah lemes, tapi karena kita datang dia excited dan dia mau berusaha duduk. Jadi akhirnya pada saat dia duduk, mama saya tanya seperti itu gitu. Terus udah gitu dia jawab, saya mau Kristen, dia bilang gitu. Mama saya kaget, terus akhirnya mama saya, oh ya sudah. Terus akhirnya saya bilang sama om saya, karena mama saya agak susah ya untuk berbicara, jadi dia minta saya yang ngobrol gitu. Terus saya tanya, jadi gimana om? Iya, kayaknya saya nih udah, sepertinya saya kayak udah mau pergi gitu, jadi istilahnya hari terakhir. Terus saya tanya, om mau saya doakan? Saya bilang gitu. Terus udah gitu kata om saya mau, karena saya Kristen, dia bilang gitu. Padahal sebelumnya tuh dia Muslim gitu. Terus udah gitu ya sudah, akhirnya kita doakan, dia senang, terus udah gitu dia langsung makan banyak, lahap, walaupun pada saat itu cuma oatmeal yang dia makan. Nah terus udah, akhirnya kita pulang, nggak taunya, kalau nggak salah 2 hari apa besoknya, om saya meninggal. Terus tante saya, karena dia tahu kita doakan secara Kristen, dan dia bilang, om saya sendiri bilang, saya Kristen, dia bilang gitu. Jadi tante saya nanya, gimana milih dia? Dia bilang gitu. Pertama nanya mama saya dulu, mama saya tanya, gimana dia? Waduh, gimana ya? Saya bilang gitu. Tante gimana maunya? Ya karena di sini kita tahunya semua dia Muslim, kata gitu. Jadi kita mau nggak mau kuburnya secara Muslim. Terus saya bilang sama mama saya bilang, ya sudah kalau memang mau dikubur secara Muslim, ya nggak apa-apa. Yang penting imannya dia sudah Kristen. Saya bilang gitu. Nah mama saya bertanya sama saya, dia bilang, kalau kayak gitu, tuh om kamu itu kemana ya, Liv? Dia bilang gitu. Karena secara dikuburnya Muslim gitu. Tapi mama saya sekarang udah wafat sih, udah meninggal. Nah itu saya bingung juga sih ya, saya pikir maksudnya gini, saya mikir juga, ya juga ya, dia ngobrol terakhir dia Kristen, tapi akhirnya dikubur secara Muslim gitu. Tapi sih saya bilang sama mama saya, kalau dia mengaku Yesus Kristus itu adalah juru selamatnya dia, ya sudah, berarti dia meninggal secara iman Kristen. Tapi buat kita dikubur secara Muslim ya nggak apa-apa gitu, karena memang keluarganya mereka di sana semua Muslim. Menurut Pak Ustadz, bagaimana Pak? Apakah keselamatan itu dia terima pada saat itu, atau gimana Pak? Pada saat dia menyatakan dia Kristen dan dia menyatakan iya saya ikut Tuhan Yesus. Ya, amin. Bagus sekali, ini menarik sekali Bu Lydia. Ini adalah fenomena yang umum ya terjadi di masyarakat kita. Jadi begini, sebelum saya menjawab pertanyaannya Bu Lydia, sebenarnya sudah Bu Lydia jawab sendiri dengan bagus. Saya mau bacakan dari Alkitab di Kisah Para Rasul 2
ayat yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Saya langsung bacakan aja ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Gitu ya. Nah, ini adalah potongan cerita mengenai pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem pada saat itu. Di bagian ayat yang ke-11, sekali lagi kalau kita baca ada dua kelompok yang unik, yaitu kelompok baik orang Yahudi, ya mungkin orang berbangsa Yahudi ya, yang sudah percaya Yesus. Tapi bagian yang kedua ini unik, maupun penganut agama Yahudi. Jadi ada orang Yahudi, ada penganut agama Yahudi. Kemudian orang Kreta itu Yunani, daerah Yunani ya. Dan orang Arab, jelas ya di situ orang Arab. Maka orang yang pertama itu adalah penganut agama Yahudi sama orang Arab yang mau saya tekankan. Nah, mengapa orang Arab? Karena orang berpikir katanya Arab itu Muslim. Enggak, ini menurut catatan sejarahnya Alkitab, orang Arab itu sudah ada yang percaya Yesus sebelumnya. Begitu ya, menurut catatan Alkitab. Nah, jadi begini, Bu Lydia ya. Bagian ayat yang ke-11 ini ada orang-orang yang agamanya Yahudi. Agama. Secara letterleh mereka bilang kami beragama Yahudi. Tentunya mereka yang beragama Yahudi berarti mereka memegang Taurat. Di dalam kehidupan mereka melakukan Taurat cukup kuat di dalam kehidupan mereka. Agamanya Yahudi. Kristenkah mereka? Bukan. Alkitab menulis agama Yahudi. Jelas. Tetapi yang unik adalah ya, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, justru merekalah yang kemudian mendapatkan bahasa-bahasa lidah. Mereka berkata-kata dalam bahasa ini, Alkitab kita yang nulis. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa agama itu sesuatu yang tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu melampaui dari sekat-sekat agama. Saya punya murid-murid rohani yang beberapa orang dari antara mereka yang sampai sekarang dikenal sebagai orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Bahkan saya punya teman baik sampai sekarang ini, Bu Lydia, teman baik saya. Itu dia menjadi rektor salah satu universitas Islam nasional ya di Indonesia. Rektornya, bayangkan, rektornya, istrinya hijab cuman kelihatan matanya gitu aja. Percaya enggak dia orang Kristen? Yang lain ngelihatnya dia Islam, KTP-nya dibuka Islam, KTP-nya Islam. Dia rektor UIN, Universitas Islam Nasional. Tetapi masalahnya kenapa dia Kristen? Kalau dia ketemu sama kami, sama saya, sama istri saya gitu, ya kita ketemu di luar begitu ya, istrinya lepas hijabnya. Dia jadi kayak orang Kristen biasa gitu, orang nggak tahu. Tapi tahukah, di hatinya dia itu ada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Mengapa? Karena orang ini dulunya itu adalah orang yang menginjil yang cukup seorang penginjil yang cukup luar biasa begitu. Tetapi kemudian dia desperate, patah hati gitu, karena menginjil kok nggak pernah dapat jiwa gitu loh. Dia dapat jiwa cuma sedikit, maka dia kemudian memberanikan diri merubah sistem penginjilannya, yaitu dia yang menjadi Islam. Ketika dia menjadi Islam dan kemudian dia belajar, justru dia menarik banyak orang kepada Tuhan Yesus. Gitu. Dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi artinya begini, kadang kita tidak tahu bahwa orang yang menurut kita agamanya Islam itu ternyata dia benar-benar memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan saya punya bukti yang cukup banyak teman-teman saya seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya ya, menurut cerita dari Bu Lydia tadi, apalagi dari pengakuan orang yang sakit itu tidak mudah ngomongnya Bu Lydia. Kalau sampai orang sakit ngomong itu dia dengan segenap kekuatan dia ngomong. Karena orang sakit nggak gampang ngomong. Ya, ketika dia sampai berusaha duduk, Pak. Ya, sampai berusaha duduk, apalagi duduk dan menjelaskan ya saya Kristen lah. Itu artinya hatinya sudah ada Yesus di dalam hatinya. Tapi mungkin walaupun dimakamkan dengan cara apapun nggak berubah. Karena begini,
kematian itu ya, kematian tubuh kita itu kan hanya kematian fisik kita. Yang nanti akan sama Tuhan, akan datang kepada Tuhan itu kan roh kita. Yang datang ke sana yang akan diberikan tubuh baru oleh Tuhan. Jadi kalau kita mati, tubuh daging kita yang lama ini ya sudah nggak kita pakai. Mau dimakamkan muslim, mau dibakar, mau diapain, nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah software di dalam diri kita ini, roh kita ini loh, Bu Lydia. Roh kita ini sudah mengenal Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita yakin bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun keberadaannya seperti apa, waktu pemakamannya seperti apa, itu dia tetap percaya pada Tuhan Yesus, ya tetap diselamatkan. Hanya memang ya mesti perlu kita tidak menjadikan ini jangan jadi excuse ya saudara ya. Artinya kalau saudara sekarang berada di areal yang sudah jelas jadi Kristen, jangan malah jadi abu-abu. Jangan malah jadi gak jelas. Jangan. Tetap saudara strict di kekristenan kita. Gitu. Kecuali memang Tuhan bicara lain kepada kita. Ayo kamu menginjil gitu. Dengan cara ini dengan cara seperti teman saya tadi itu beda lagi kalau Tuhan sendiri yang ngomong. Nah, supaya nggak begini, supaya jangan sampai kita nanti justru malah mengaburkan kekristenan kita yang benar. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Lydia tadi. Apakah dia gimana ya Pak ya? Yang pasti kalau saya sih ya dengan usaha yang cukup keras dia sampai kemudian duduk kemudian bercerita saya Kristen deh gitu. Ya, dia pasti bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bu Lydia. Amin Pak. Yes, Ya, terima kasih saya sudah ngerti. Ya, Tuhan berkati. Oke. Saya Ustadz. Oh iya, silakan Kak Har. Gimana sukunya? Haris? Laris. Tadi Bu Ruby sudah bilang ya, semua hari itu baik termasuk Kak Har. Ini suaranya Om Ustadz putus-putus di saya. Mungkin Putus-putus jaringan ya? saya kurang ini. Om, Oke. Silakan. iya. Ini saya mau tanya. Saya ini dari agak ini sih keluar topik. Cuma saya terngiang-ngiang dari minggu lalu soalnya Om Ustadz kan lagi ada lagi keperluan. Ini loh dari Kisah Para Rasul 4. Tetapi Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Om, pertanyaan saya ini pernah mendengar khotbah bahwa selain orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga, benarkah Om di halaman kerajaan surga itu ada orang-orang yang kayak kita ini misalnya anggota masyarakat, kayak di Indonesia kan ada presiden, ada menteri kayak gitu-gitu. Apakah itu di surga itu memang ada seperti itu Om? Karena ada pengkhotbah yang bercerita seperti itu dan ketika saya nalar bahwa orang baik pun juga bisa menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga. Itu sih Om pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Ya, waduh, ini tingkat tinggi nih. Sudah level sekolah teologi nih pertanyaannya Kak Hari. Kapan siap masuk STT? Oke, Kak Har, bagus sekali pertanyaannya ya. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-17. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Betul sekali. Hanya di dalam Yesus. Artinya begini. Untuk seseorang bisa diselamatkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melihat kehidupan Yesus. Jadi untuk melihat kehidupan Yesus, ya percaya Yesus dulu ya. Nah, kalau orang tidak melihat kehidupan Yesus, mau sebaik apapun, gimana dia bisa diselamatkan? Karena kebaikan itu bisa dilakukan tanpa orang itu percaya Yesus. Saudara coba lihat orang Buddha itu baik ya? Baik. Orang Buddha itu suka nyumbang. Saya kenal ada seorang Buddha itu ya. Saya punya teman, punya bos sih, punya bos. Karena dia bos saya, maka saya bisa ngerti dia kebaikan dia seperti apa. Dia itu kebaikannya itu ya. Setiap kali dia melihat burung didagangkan, maka dia beli. Ini orang kaya nih. Begitu ada burung di kandang, dia beli, dia lepaskan. Itu. Betapa baiknya dia hanya dengan burung aja sampai seperti itu, apalagi kepada orang. Itu sangat baik. Kalau dinilai kebaikannya, orang Kristen kalah. Orang Kristen ini malah nyari burung ditangkap, dipiara.
Itu dia enggak. Dia burung-burung yang pokoknya dia tahu dimanapun yang dijual itu dia lepaskan semua. Itu pernah itu di Kupang itu, ya satu Kupang itu dia beli semuanya burungnya, dilepasin. Orang Kupang bingung sampai gitu. Nah, jadi begini, kebaikan kita tidak membawa kita ke dalam keselamatan yang pasti Arya. Nah, bagaimana dengan yang ada di surga? Apakah itu berisi dengan yang tadi Cak Ari bilang ada orang-orang yang baik yang di sana ini jadi warga ini apa warga surga Anggota gitu ya, masyarakat. pada masyarakat Iya, biasa, anggota masyarakat. anggota masyarakat biasa kelas ini apa kelas B itu ya. Masih jadi gini, di surga itu yang pasti berisi pemerintahan Tuhan karena namanya adalah kerajaan Allah ya, pemerintahan Tuhan. Dan yang diperbolehkan masuk di sana, yang boleh masuk di sana, hanyalah orang-orang dengan standar karakter Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, orang baik di dunia ini, standar karakternya koyok sopo? Saya kemarin itu ketemu dengan orang yang, bukan kemarin ya, mungkin saudara sekitar 2-3 hari ini kalau mendengar Suara Surabaya, ya, Radio Suara Surabaya, jadi iklan saya ini ya. Radio Suara Surabaya, saudara mungkin mendengar kesaksian ada orang yang sangat baik, gitu. Dia menolong semua orang, gitu. Orang susah itu dia tolongin semuanya. Tapi dia kemudian kecewa. Karena apa? Karena ketika dia berdalam kondisi susah, nggak ada satupun yang nolong dia. Gitu. Teman-teman saya pada pergi semuanya. Ketika saya susah, nggak ada satupun yang menolong dia. Dia sedih. Sedih dan kecewa. Kenapa dulu dia jadi orang baik? Tahu gitu nggak usah jadi orang baik. Nah, perhatikan di sini. Orang baik di dunia ini hanya cara pandang kita menganggap orang baik itu sebenarnya bukan standar kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ternyata perbuatan baiknya hanya dibuat supaya nanti dia bisa mendapatkan karma baik di masa yang akan datang. Dia berbuat baik supaya nanti ada orang baik kepada dia. Kan gitu nasihat yang sering datang di kita ya. Berbuatlah baik, nanti kan pasti ada orang, nanti kalau kamu susah, nanti kan ada orang yang menolong berbuat baik sama kamu. Tidak selalu demikian, saudara. Saudara berbuat baik, kita berbuat baik, ketika kita susah, tidak ada yang menolong. Artinya, bagaimana? Artinya di dalam standar kekristenan itu, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ya kemudian jangan berharap untuk kita mendapatkan pengembalian hal yang baik. Kasih kita kepada orang lain harus dengan standar kasih agape, kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi tanpa perlu mengharap pembalasan. Orang membalas yang baik. Jadi kalau tadi Cak Ar bilang nanti di sana ada masyarakat biasa. Kemungkinan iya masyarakat biasa, tetapi yang bisa masuk ke sana itu masyarakat biasa yang bagaimana? Masyarakat biasa itu nanti adalah orang-orang yang dia mengikuti teladan Tuhan Yesus, tapi mungkin tidak penuh begitu ya. Kesempurnaan dia, mungkin kesempurnaan yang masih kesempurnaan rendah begitu. Oh, berarti ya Om Ustadz ya. Di halaman, misalnya di halaman kerajaan surga, misalnya di satu kerajaan surga gitu, itu pun ya kan pastinya kan ada malaikat Tuhan yang menjaga di sana. Terus standarnya tetap karakter Tuhan Yesus ya. Iya, betul. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah nulis dengan jelas bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Bagaimana mungkin ada orang yang dengan perbuatan baiknya dia kemudian bisa selamat? Masalahnya perbuatan baik orang lain, ya agama manapun lah, itu semuanya pasti mengandung motivasi. Motivasinya paling tidak, motivasinya adalah supaya masuk surga. Nah itu kan salah udah. Makanya seorang filsuf itu pernah bilang, dan sampai dijadikan lagu sama si ini ya, si Christian. Kalau surga dan neraka itu tidak pernah ada, apa masih kita itu taat kepada Tuhan. Kalau di dalam kekristenan, mau nggak ada surga, mau nggak ada neraka, nggak ada masalah. Yang paling penting kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bukan karena pengen masuk surga, enggak, karena memang kekristenan itu seperti itu. Sifat kekristenan, nature kekristenan itu adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Cahar ya. Jadi kalau saya pandangan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan pendeta tersebut, karena bagi saya mutlak bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Gitu. Orang harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Baru dia bisa diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga itu semua dari antara kita itu nanti kita paling memegang tampuk pemerintahan loh.
ada mahkota yang kita terima. Karena surga itu seperti, kalau saya bilang itu pengulangan dari Eden. Ya. Eden itu kan rencana Tuhan supaya manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan. Nah, nanti di surga itu juga seperti itu. Manusia juga berkuasa atas seluruh ciptaan, cuman kali ini dia berkuasanya juga seperti di Eden. Kalau di Eden, Adam itu akan mendapatkan posisi sebagai raja. Dia menjadi pemimpin, karena dia menjadi engkongnya kita semuanya. Tapi karena Adam gagal, maka kemudian ada Adam kedua. Siapa Adam kedua? Yesus. Dan Adam kedua berhasil. Maka nanti Yesus yang akan menjadi raja di sorga. Begitu. Dan hanya orang-orang yang sepikiran dengan Tuhan Yesuslah yang nanti yang bisa memerintah di sana. Karena memerintah itu gini, jangan dibayangkan bahwa yang diperintah itu cuma masyarakat biasa kita ini, enggak. Di surga itu di sana juga ada malaikat. Itu nanti kita akan menghakimi malaikat juga. Itu di sana nanti. Alkitab bilangnya seperti itu ya. Kita akan menghakimi malaikat. Jadi betapa luar biasanya untuk masuk surga itu. Sebuah kehormatan yang luar biasa, bukan hanya sebuah perpindahan tempat karena umur kita sudah cukup di sini, makanya kita mati ya mesti ke surga, tidak. Tetapi ke surga itu adalah sebuah, kalau saya bilang itu sebuah bonus karena kita ini serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Orang pasti akan mendapatkan surga kalau dia serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Itu menurut saya ya, Cak Arya. Memang pandangan bisa macam-macam. Saya harap bisa mengerti posisi saya ya, sudah ya, Cak Arya. Siap, Om Ustadz. Terima kasih. Jadi horor ceritanya. Jadi horor ya. Salah, sopo sing dorong ke horor-horor. Regina, silakan. Tadi ada pertanyaan nih dari Regina ini. Oke, silakan Regina. Thank you, Kak Ongki. Ya, selamat malam, Pastor. Malam, Regina. Iya, tadi saya agak tertarik sih ketika Pastor jelasin soal ketika Nabi meninggal, kemudian pengikutnya ini terbagi nih. Nah, pertanyaan saya, apakah pengikutnya Nabi yang terbagi ini jadi salah satu faktor aliran NU sama Muhammadiyah gitu yang di Indonesia, atau gimana ya? Soalnya saya agak bingung sih sama perbedaan di Islam, ada NU terus ada Muhammadiyah gitu. Mohon penjelasannya. Makasih. Oke, terima kasih Regina. Nanti dia menyusul ya. Dia sudah resen. Oke, jadi gini, Regina. NU dan Muhammadiyah itu hanyalah organisasi ya yang ada di Indonesia. Dua-duanya sama-sama pengikut Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dua-duanya. Mereka hanya melakukan pendekatan mazhab yang berbeda. Mazhab itu artinya adalah pendekatan tradisi yang berbeda, itu aja. Sama seperti antara gereja GBI dengan gereja GKJW gitu. Mazhabnya itu sedikit berbeda. Kalau GBI itu loncat-loncat puji-pujiannya, kalau GKJW tenang. Sunyi. Ballpoint jatuh kedengeran gitu. Ada orang batuk, maka seluruh gereja terbangun gitu. Itu GKJW. Nah, begitu juga dengan si Muhammadiyah sama NU. Dua-duanya ini adalah organisasi. Pandangannya mereka sama, pandangannya adalah pandangan Sunni. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat pada saat itu, ya, Nabi Muhammad memang tidak meninggalkan jejak tulisan yang menyatakan diri penggantinya siapa. Salah satu peristiwa yang diingat adalah peristiwa di Qadir Qum. Ya, pada saat itu ketika Nabi Muhammad berkata kepada seluruh sahabatnya bahwa penggantinya adalah Ali. Semuanya sudah sepakat, semuanya sudah oke, tetapi ketika kejadian Nabi Muhammad wafat dan Ali lagi menguburkan jasad mertuanya, ketika kembali ternyata khalifah sudah ditunjuk, yaitu Abu Bakar. Maka sudah pasti Ali kecewa. Ali merasa ditelikung di sini. Maka kemudian Ali pada akhirnya ya mau tidak mau harus taat ya. Ali tetap mengikuti dan pada akhirnya Ali nanti akan menjadi khalifah keempat. Ya, pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian terakhir Ali. Pada akhirnya nanti tetap jadi, tapi menjadi khalifah keempat. Nah, kelompok orang-orang pengikut Ali, si kelompoknya Ali ini, ya tentunya banyak ya kelompoknya pengikut Ali. Kenapa? Karena Ali ini adalah menantunya Nabi. Tentunya ya kalau kita contohnya di gereja, nah, kita gabung di salah satu gereja, kemudian gerejanya pecah. Gitu. Nah, ada yang setia kepada gembalanya, ada yang setia kepada gedung gerejanya. Gitu. Yang setia kepada gembalanya kita tahu ini orang baik, maka kita ikuti. Nah itu yang pengikutnya Ali.
Nah, yang setia kepada organisasinya, kepada gedungnya dan lain-lain itu tetap ada di sana. Mereka menganggap bahwa ya dia yang keluar sendiri gitu kira-kira. Nah, itu pada zaman itu terjadi. Jadi ketika pada saat itu Abu Bakar sudah dipilih, Ali tidak pergi. Tapi masalahnya pengikutnya yang ngamuk, pengikutnya yang marah. Sehingga akhirnya kelompok pengikut ini menjadi kelompok Syiah. Gitu. Maka kelompok-kelompok ini memiliki pandangan-pandangan sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib ya, sangat mengagungkan Fatimah sebagai anaknya Nabi dan sangat mengagungkan Husain sama Hasan sebagai cucu-cucu Nabi. Itu kelompok Syiah itu seperti itu. Di Indonesia kelompok Syiah itu dianggap sesat gitu ya, maka merasa boleh diperangi oleh kelompok Sunni. Jadi pertentangan antara kelompok Syiah sama Sunni udah lama sebenarnya. Padahal Ali sendiri tidak apa-apa. Ali sendiri oke-oke saja mendukung Abu Bakar, Umar maupun Utsman, tapi pengikutnya yang ngamuk. Begitu. Nah, kemudian menjadi ngamuk lagi, menjadi marah lagi ketika waktu Ali menjabat menjadi khalifah keempat, ternyata dia berdamai dengan Khawarij, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu dianggap kelompok yang sesat. Benar-benar sesat gitu waktu itu. Sehingga membuat marah orang-orang Sunni, kelompok pengikut-pengikutnya Abu Bakar, marah mereka. Dan inilah yang kemudian memperuncing. Nah, kalau tadi yang Regina bilang itu organisasinya sama-sama pendukung Sunni gitu ya, Regina. Jadi antara Muhammadiyah dengan NU itu hanya mazhabnya saja, tapi kalau yang saya cerita tadi itu benar-benar pertentangannya sampai sekarang ini kita bisa rasakan sekarang ini. Ya, ini seringkali dibenturkan antara Syiah dan Sunni. Begitu ada orang Syiah, langsung kelompok Sunni marah dianggap sesat. Di Indonesia ini gitu, karena mayoritas kita Sunni. Di sini ini Sunni. Gitu ya. Mudah-mudahan sedikit lebih jelas ya Regina ya posisinya ya. Makasih Pastor, Ya, jelas. Tuhan memberkati. Ya, siap. Oke. Silakan Kak Onggi. Silakan langsung Anindya Kirani. Widya ya. Loh, iki apa sih iki? Yang satu Widya, satu Anindya Kirani. Anindya Kirani Itu pakai login anakku, Mas. Oh Mas. iya, makanya kok ini Yang di nomornya laptop. Tak pikir kembar gitu Mas, tak pikir kembar. Oh iya, tak pikir kembar. Iya. Widya sama Widi. Ini Kak Ustadz, ya saya sedikit menanggapi yang tadi Bu Ruby ya, mungkin nyambung. Jadi bapak saya tuh Katolik Kejawen. Jadi untuk hal-hal seperti itu tuh penggabungan antara Yesus dan Kejawen itu ya begitulah. Nah, saya tuh mau nanya ini Ustadz tentang weton. Jadi waktu apa ya? Waktu ibu saya sakit itu tuh terus meninggal ya. Terus ada tetangga ngomong gini, "Mbak, itu ibu kemarin meninggalnya wetonnya apa?" Terus saya bilang, "Ini Mbak Wit wetonnya apa?" Ternyata saya juga baru sadar, loh kok sama. Jadi aduh kok coba kalau saya tahu lebih awal mungkin Mbak Widya bisa siap-siap. Jadi orang tuh kalau mau meninggal itu wetonnya biasanya sama dengan orang yang dia sayang. Nah, saya waktu itu cuma nganggap kebetulan aja. Nah, terus pas Bapak kemarin nih 3 tahun yang lalu, saya ingat tetangga saya itu ada ngomong begitu. Terus sengaja saya perhatikan, terus saya juga bilang sama adik saya, kan saya 2 bersaudara. Wis nanti wetonku ini, wetonmu ini. Kita siap-siap aja ya, saya bilang gitu. Ternyata weton saya lewat. Terus waktu itu 11 April 2000 tahun 2000. Itu persis malam Paskah. Jadi habis Jumat Agung, Sabtu pagi itu Bapak nggak ada pagi. Dan itu keselimur kan biasa kalau orang meninggal itu keselimur. Saya sama adik saya sarapan, tahu-tahu Bapak nggak ada. Baru saya ini wis ini kan wetonmu.
Nah, gitu. Jadi saya pikir itu kebetulan loh kok ternyata ini kok kejadian lagi. Jadi ibu itu di weton saya, bapak itu di wetonnya adik. Nah, terus saya juga punya temen iseng saya ini pas waktu kemarin ibu meninggal wetonnya apa? Loh, dia anak tunggal. Dia anak tunggal, terus ternyata weton ibunya nggak ada dan weton dia sama. Nah, itu gimana Ustadz? Jadi saya tuh percaya nggak percaya, cuman ya dulu kan saya kan belum belajar ini ya. Jadi ya percaya nggak percaya, cuman kok sekarang sih udah peduli amat. Nah, cuma tadi gara-gara ini pengen tahu ya, makanya saya ini. Terus itu satu, terus yang tadi siapa Mas Haryadi ya kalau nggak salah. Saya ini kan dari Katolik. Saya belajar Alkitab ini kan baru setelah kenal Kak Ongki. Dan saya sebenarnya karena di Katolik tidak pernah ada konsep itu ya. Jadi pertama kali saya tahu kaget surga itu alam fisik dan nanti di surga kerajaan Allah itu ada hierarki seperti yang kita tahu saat ini. Nah, itu juga saya waktu itu kaget. Cuman ini oh ya. Nah, saya tuh kan apa ya? Ngobrol sama teman saya yang Katolik juga. Sebenarnya saya ingin berbagi apa yang saya tahu. Kalau berbuat baik saja itu tidak cukup seperti tadi yang Kak Ustadz bilang tadi. Nah, saya cuma untuk lebih lanjutnya itu sebenarnya ya saya mempunyai kesulitan juga karena mungkin kan saya baru belajar jadi pemahaman saya untuk menjelaskan juga belum cukup sampai supaya teman saya ini bisa paham. Ya mungkin itu aja Kak Ustadz. Oke, terima kasih Ibu Anindya Kirani. Ibunya mamanya Anindya Kirani. Ya, menyangkut masalah weton ya, tadi mungkin sudah saya singgung sedikit. Sebenarnya kitalah yang menyesuaikan gitu ya. Jadi kita yang menganggap bahwa semua hari itu baik. Jadi walaupun weton keluar seperti itu, mau dibilang kebetulan mau tidak ya mungkin itu pengalaman dari Widya sendiri ya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Widya itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak bisa karena memang ada kenyataan seperti bapak saya sama kakek saya meninggalnya itu wetonnya nggak sama. Jadi wetonnya bapak saya sekarang ada masih ada. Tapi ketika dihitung wetonnya kok nggak ada yang cocok sama anaknya. Anaknya 6 loh, padahal tidak ada satupun yang cocok. Oh, akhirnya dicocok-cocokkan, dicari wetonnya mantunya. Gitu. Oh, soalnya mantunya yang disayang. Ya, jadi memang orang Jawa memang seperti itu. Oh, kamu disayang. Bahkan bukan hanya disayang, bahkan hati-hati loh ya, kasih tahu. Hati-hati nanti kamu diajak. Tambah menakutkan. Gitu ya. Jadi kalau kita yang menyesuaikan sama mereka, nggak jadi masalah. Sebenarnya karena kalau di dalam kekristenan dan Katolik sama bahwa kematian itu justru bukan merupakan berita duka cita. Di kekristenan sama Katolik sama, kematian itu adalah sebuah titik awal pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu, walaupun nanti bedanya dikit hanya di purgatori atau api penyucian. Gitu. Kalau Katolik percaya ya harus dicuci dulu lah dosa-dosanya sampai bersih, baru boleh nanti naik ke surga. Kira-kira seperti itu. Nah, terus pernyataan dan pertanyaan yang kedua. Ya sudah waktunya masuk kelas kom. Ya, silakan Mbak Ruby. Silakan, enggak apa-apa. Kelas dulu aja. Nah, pertanyaan yang nomor 2, bagaimana menjelaskan kepada teman-teman dengan lompatan pemahaman yang demikian begitu. Di Katolik itu perlu saudara-saudara semuanya ketahui ya bahwa orang Katolik itu tidak bisa kita saklek menyatakan bahwa yang membuat kita masuk surga itu karena kita punya iman. Hanya iman. Ya, karena prinsip hanya iman atau sola fide itu hanya dimiliki oleh Kristen. Orang-orang dengan cara pandang atau dengan pemikiran Katolik itu tidak bisa kita paksakan langsung. Mengapa? Karena orang Katolik itu menganggap bahwa tidak cukup hanya dengan beriman saja, tetapi seperti kitab Yakobus berkata, itu harus ada perbuatan. Nah, cuma di sini perbuatannya sedikit beda. Kalau teman-teman kita Katolik mendorongnya perbuatan itu adalah melakukan tradisi suci. Tapi kalau di Kristen perbuatan itu adalah tindakan. Nah, bagaimana posisi yang benar sebenarnya? Posisi yang benar adalah
iman itu sebuah tindakan. Ya, sekali lagi ya, iman itu sebuah tindakan, bukan hanya sesuatu yang kita tanamkan di pikiran. Oh, percaya Yesus, saya percaya, di pikiran percaya Yesus. Enggak, tapi tindakan kita. Orang yang percaya Yesus itu tindakannya kelihatan banget. Kelihatan. Dari mana contohnya? Contohnya, dia gampang mengampuni. Gitu. Bahkan di dalam satu bagian ayat di 1 Yohanes itu ya dikatakan bahwa kalau orang itu menyatakan dirinya hidup dalam terang, tetapi dia masih punya kebencian, maka sebenarnya dirinya itu hidup di dalam kegelapan. Nah, artinya itu seperti ini. Kan kita sering ngaku nih, kita hidup dalam terang. Aku sudah hidup dalam terang ya. Karena kenapa? Karena aku Kristen, sudah percaya Yesus. Tapi kalau kita masih membenci saudara kita, itu sama saja dengan kita melakukan hoax terhadap diri kita sendiri. Artinya kita masih hidup dalam kegelapan, tapi ngaku-ngaku jadi terang. Makanya jadi orang Kristen itu tidak boleh membenci saudaranya. Ayo kan. Kan kita bagian ayat yang setegas itu mungkin kita jarang membaca. Padahal ayat itu ada. Oleh karena itulah bukan berarti terus kemudian kita benci masuk neraka, tidak. Artinya kecenderungan kita harus, ya sekali lagi, kecenderungan kita harus belajar mengampuni siapapun. Kebencian itu tidak boleh kita miliki, kita tanamkan dalam diri kita, apapun namanya. Mungkin kita bisa jadi tidak bisa berhubungan baik lagi. Mama saya sama Kak Ongki ini contoh ya saudara-saudara semuanya ya. Ini lagi baik-baiknya. Kemudian pada satu saat saya utang duit ke Kak Ongki, ternyata saya nggak bayar, gitu. Ya saya nggak bayar. Nah Kak Ongki sudah mengampuni saya, udah Ustadz tak ampunilah, udah kamu nggak bayar nggak apa-apa. Tapi kemudian setelah mengampuni, apakah hubungan saya balik lagi sama Kak Ongki? Yang enggak. Itu artinya Kak Ongki sudah tidak punya lagi dendam kepada saya, tidak punya kebencian, tetapi untuk kembali kepada hubungan yang awal sudah tidak bisa, itu tidak ada masalah. Tapi yang paling penting kita tidak membenci. Yang menjadi masalah adalah yang seringkali terjadi ya. Walaupun kita ini sudah tidak berkawan, bersahabat, ya sudah artinya tidak seakrab dulu, tapi kita masih punya kebencian. Contohnya suka ceritain ke orang lain, gitu. Kamu tahu nggak si Kak Ongki itu loh, masa ngutangnya aku seminggu aja udah diminta, gitu. Terus nanti Kak Ongki juga gitu, kamu tahu nggak Ustadz? Pinjem duit nggak bayar, gitu. Nah itu kelihatan sekali, gitu ya, kebenciannya kelihatan sekali. Makanya kekristenan Katolik sama, bahwa yang namanya iman itu adalah tindakan, bukan sebuah persetujuan akal. Nah makanya tadi kalau dijelaskan ke temannya, kalau menjadi gampang hal ini, kita jelaskan ke teman-teman kita. Yang Katolik terutama ya teman-teman kita yang Katolik, ya kita mesti harus melakukan sesuatu baik berdasarkan iman kita. Kita melakukan hal yang baik karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, gitu. Bukan karena udahlah yang penting percaya Yesus, nanti mati masuk surga, kan jadi kebalik. Nah makanya orang Kristen pun juga mesti harus belajar nih dari sini nih. Jangan kita hanya memandang saklek, oh ya pokoknya iman Kristen. Tapi mereka tidak peduli dengan perbuatan. Nah, ini tambah bahaya lagi. Gitu. Saya kira gitu ya, Widya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, atau kalau belum mengerti, boleh dilanjut pertanyaannya. Ini sih Kak Ustadz, Ya. kok yang kok saya lihat tuh justru di Katolik itu mereka tidak alkitabiah memang. Mereka tidak biasa untuk belajar kitab suci. Tapi justru kasih itu tuh benar-benar dalam kehidupan sehari-hari itu malah menurut saya malah betul-betul tertanam. Jadi dia tidak cuma teori doang. Itu yang saya lihat dari Katolik ya, selama ini yang saya lihat gitu. Justru kalau menurut saya kalau misalnya iman dan dalam perbuatan tuh malah perbuatan mereka tuh malah menurut saya lebih mencerminkan itu, Ustadz. Kok menurut saya ya. Sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Yang saya mau bilang itu tadi seperti itu malah. Justru yang berbahaya ya kalau saudara-saudara mengikuti penjelasan mengenai tentang Calvinis Arminian kapan hari ya. Ada sebuah pandangan yang sangat berbahaya sebenarnya. Yang menyatakan bahwa yang penting titiknya itu adalah percaya Yesus. Sudah pokoknya percaya Yesus, tidak mungkin keselamatan bisa hilang. Itu masalahnya. Sehingga orang akhirnya apa? Setelah percaya Yesus, dia tidak peduli dengan tindakannya, ini problemnya. Sementara di Katolik,
Ya, di Katolik itu tidak bisa seperti itu. Kalau kamu menjadi orang Katolik, menjadi percaya Yesus, ya tunjukkan dengan sikapmu, gitu kan. Selalu khotbah-khotbah seperti itu kan. Khotbahnya Romo seperti itu. Mari kita tunjukkan karya Yesus yang besar. Kalau Romo kan nggak berapi-api kayak saya gini ngomongnya. Tuh, mari kita tunjukkan karya Kristus yang besar di dalam diri kita, di dalam tindakan, di dalam perbuatan serta perkataan kita. Gitu Romo ngomongnya. Nah, tapi titik boldnya itu apa, ketebalannya yang mesti diperhatikan itu jelas. Bahwa bahkan orang Katolik itu kalau ditanya ya, kalau orang Katolik nih satu-satu ditanya, kalau kamu jadi Katolik nanti bisa enggak kamu terus kemudian keselamatanmu hilang? Oh bisa, dia ngomong, lo bisa. Orang Katolik bisa murtad kok. Gitu. Tapi kalau Kristen, kalau ditanya, kalau nanti orang Kristen itu kemudian tidak percaya Yesus, itu keselamatannya bisa hilang nggak? Nah itu tergantung dia pandangannya siapa. Kalau pandangannya ke Calvinis, dia akan ngomong enggak. Nanti pada satu titik, pada titik terakhir, kalau dia sudah dipilih sama Tuhan, dia bakalan kembali. Gitu. Nah, tapi kalau yang ditanya orang Arminian akan ngomong bisa, itu sama kayak orang Katolik. Jadi saudara-saudara ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Widya itu. Terkadang ya, hati-hati dengan teologi yang kita anut, yang kita anggap benar, yang kita bela, tapi sebenarnya tidak memberikan dampak yang kuat terhadap kita. Gitu. Saya punya teman-teman Calvinis yang cukup baik, yang orangnya sangat baik sekali. Ya memang karena dia orang Calvinis yang baik. Saya bukan berarti ngomong Calvinis jahat ya, enggak. Calvinis orang-orang baik. Tapi beberapa orang ada yang memanfaatkan pandangan Calvinis untuk mengexcuse dosanya. Gitu. Yang penting aku Kristen, ya walaupun melakukan seperti ini, ya yang penting aku tetap membela Yesus gitu. Makanya kenapa ada orang-orang ya, saya bingung ya. Yang saya bingung itu ketika di YouTube ada pendeta lawan pendeta saling ngolok-olokan gitu ya. Ngolok-ngolok goblok lah, ngolok-ngolok IQ rendah, pokoknya diolok dan menyakitkan hati. Kayak biasa gitu. Kayak nggak merasa bersalah, menyakiti hati orang lain itu loh, kayak merasa nggak bersalah. Padahal itu kan sebenarnya nggak benar. Tapi dia merasa membela nama Tuhan. Aku mengolok orang sesat kok, itu sesat itu. Nabi palsu. Nah itu coba bayangkan saudara. Separah itulah gereja gereja yang memiliki pandangan yang salah tentang kebenaran kekristenan. Makanya hati-hati dengan teologi yang kita anut. Kalau teologi itu dalam merubah kita jadi baik, kayaknya kita masih perlu merubah pandangan teologi kita. Gitu ya, ide yang mudah-mudahan membantu menjawab tadi itu. Karena memang saya setuju sekali dengan apa yang Widya katakan tadi. Justru orang Katolik ini baik ya memang. Rata-rata begitu ya. Memang dia tidak memiliki pandangan yang dalam terhadap Alkitab detail. Jangankan gitu. Bahasa Alkitab mereka paling mentok ya. Paling mentok itu bahasa Latin. Jadi Romonya itu diajari bahasa Latin. Padahal bahasa Latin itu terjemahan. Sementara saudara sendiri sekarang di sini ini, saya ngajarnya pakai bahasa Ibrani sama Yunani coba. Jadi lebih sakti saudara sebenarnya daripada para Romo itu. Karena Romo hanya belajar kitab terjemahan, tetapi buktinya Romo-Romo baik semua. Saudara tidak akan pernah ketemu Romo itu nipu sesama Romo. Ada. Tapi kalau di pendeta ada nipu sesama pendeta gitu ya. Ada. Oke, terima kasih. Widya, pertanyaannya bagus sekali, Tuhan berkati. Tuh, ada yang resign 2 orang. Ya, Mr. Indra. Silakan, Mister. Selamat sore semuanya. Selamat malam, Mr. Indra. Selamat malam. Iya. Saya nggak mau, ini sebenarnya nggak tahu ini tanya apa gimana ya Ustadz. Soalnya kan tadi kan ini masalah murtad dan yang lain-lain gitu kan. Terus akhirnya kan maaf sebelumnya beberapa teman tadi juga mengemukakan permasalahan mereka gitu loh Ustadz. Gitu ya, betul. Ya, saya nggak tahu. Ini lebih ke arah curhat sih Ustadz ya. Maaf ya. Silakan, nggak apa-apa. Saya mungkin Ustadz mungkin ada point of view tersendiri gitu kan. Maksudnya apakah saya sudah benar-benar dengan keputusan yang sudah saya lakukan gitu loh. Jadi ini sebenarnya juga masalah yang banyak yang orang alami juga ya. Ini kan masalah dengan perbedaan agama gitu loh Ustadz ya. Itu terus akhirnya kan saya itu memutuskan bahwa tidak melanjutkan dengan hubungan perbedaan agama ini gitu kan. Meski kan saya melihat juga ada banyak sekali masalah yang juga akan saya temui, termasuk juga
masukan dari yang Senin kemarin ya Ustadz ya, tentang masalah anak atau yang bagaimana. Terus saya juga mendapatkan visi juga. Lalu sebenarnya sempat ada jalan tengah gitu ya, tapi saya yang tidak mau gitu. Jadi ketika pasangan saya itu bersedia untuk dibaptis. Wow. Bersedia untuk dibaptis dan bersedia untuk ke gereja. Tetapi hanya ke gereja saja ya, hanya datang ya Ustadz ya, gitu kan. Ya. Hanya datang aja. Jadi ketika dia sudah dibaptis, lalu sudah dibaptis dan sudah istilahnya sudah datang ke gereja, tapi dia tidak mau untuk menerima Tuhan gitu. Dan ketika dia mau melakukan itu, dia juga meminta saya untuk melakukan adatnya dia ya Ustadz ya, seperti ijab kabul dan yang lain-lain. Dan saya itu tidak mau. Itu seperti yang saya bilang, saya kan Kristen kan juga bukan sebuah agama, tapi kan how the way you trust God, dan bagaimana kamu mempercayai Tuhan dan meyakini bahwa kamu itu akan diselamatkan gitu kan. Dan saya tetap kekeh dengan pendirian saya, dan dia juga tetap kekeh dengan pendiriannya. Ya sudah, kami tidak melanjutkan lagi gitu. Sekian curhat saya, mungkin ada masukannya, mungkin membuat hati saya juga jauh lebih tenang. Maaf ya teman-teman akhirnya mendengarkan semuanya. Apa-apa, Mister. Itu pelajaran juga buat yang lain. Di sini kan ada yang belum menikah juga ini. Kak Har, ini Kak Har udah menikah belum ya, Kak Har? Jomblo. Sepertinya akan. Sepertinya akan. Oh iya. Akan tidak. Oh, akan tidak ya. Nah, jadi gini. Belum. Oh belum ya. Buat yang lain juga. Ini Jesslyn udah barusan keluar. Jesslyn kayaknya udah apa belum ya? Belum ya, Jesslyn. Belum ya. Nah, jadi gini, Mr. Indra, saya perlu mengangkat jempol 4 saya untuk Mr. Indra. Gitu. Karena Mr. Indra bisa mengukur kekuatan dirinya sendiri. Kalau saya nanti melakukan ini, nanti saya bakalan seperti ini, itu bagus. Jadi bukan hanya nuruti keinginan untuk lanjut ke jenjang rumah tangga, tetapi mengukur kemampuan. Gitu. Saya senang sekali ketika Mr. Indra tadi bilang bahwa nanti saya mesti perlu memikirkan anak, perlu memikirkan kalau konflik dalam rumah tangga seperti apa, bagaimana kalau ternyata nanti dia cuma datang ke Kristen-Kristenan aja. Itu saya acungi jempol, Mr. Indra. Itu pemikiran yang jarang sekali dimiliki oleh anak-anak muda yang tanya sama saya. Biasanya kayak kemarin tuh saya hari Minggu juga lagi ada acara seminar dengan anak-anak muda, pertanyaannya hampir sama. Pastor, boleh enggak saya pacaran dengan yang tidak seiman? Kan sama kan sebenarnya. Nah, saya tegaskan hal yang sama. Masalahnya bukan pacarannya, tetapi adalah setelah itu. Jangan sampai pacaran yang nanti menuju jenjang pernikahan itu nanti justru akan membuat masalah yang jauh lebih berat. Jangankan kita menikah dengan beda agama. Satu agama saja, sama-sama Kristennya. Satunya dari gereja GBI, satunya dari gereja GPIB atau GKJW, itu juga belum tentu bisa menyatukan pandangan kita. Ya, karena gini, contoh ya, dari GBI itu selalu menekankan tentang pagi-pagi itu selalu buka mezbah doa. Haleluya gitu, nyanyi-nyanyi gedreng haleluya gitu. Tapi kalau pasangan kita itu dari GPIB, itu bisa stres. Bisa dengar tiap pagi kita disuruh ikut nyembah, yang bisa stres gitu, apalagi dari agama yang lain. Maka saya sekali lagi itu bagus, keputusannya bagus Mr. Indra. Dan bagi saya apa yang dilakukan Mr. Indra ini benar-benar mengukur kekuatan dirinya sendiri gitu. Itu tadi yang saya tegaskan kepada Bu Ruby dan kepada Widya tadi. Yaitu pengalaman diri kita belum tentu cocok juga dengan pengalaman orang lain. Gitu. Kalau saya bisa jadi jalan tengah seperti yang Mr. Indra tadi. Kenapa? Karena KTP saya sudah Islam. Saya nggak perlu lagi mengkonvert ini nggak perlu. Jadi saya cuma ijab kabul aja sama pemberkatan gereja, cuma cukup itu aja. Gitu. Tapi ya saya tahu istri saya sudah dibaptis duluan. Gitu. Jadi saya sudah ininya sudah cukup ini, dan saya yakin saya bisa membimbing. Saya bisa membimbing dia. Itu karena karena masing-masing pribadi berbeda. Tapi kalau Mr. Indra itu tadi pertimbangannya sangat bagus. Sekali lagi ya saudara-saudara semuanya, ini pelajaran buat kita semuanya.
Kalau kita mau memberikan semacam semacam bimbingan kepada adik-adik rohani kita yang youth, biasakan untuk membuat mereka itu mengerti kekuatan mereka masing-masing. Supaya jangan nekat. Karena kalau nekat itu jauh lebih berbahaya nanti ketika mereka rumah tangga. Lebih baik babak belur pada saat pacaran, ya, daripada nanti babak belur pada saat pernikahan. Itu malah jauh lebih susah. Apalagi masuk ke pernikahannya Kristen. Itu tidak bisa dicerai loh. Nggak bisa ralat, nggak bisa retur, nggak bisa lagi. Jadi saya sekali lagi salut kepada Mr. Indra yang sudah mengambil keputusan dengan sangat tepat sekali. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pasti bisa memberikan yang terbaik, atau Tuhan memberikan jalan yang terbaik, bisa dua. Ya. Bisa menyediakan orang yang lebih baik dan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Mr. Anggi? Yes, sudah jam 8 lebih. Sudah overtime. Kita akan ketemu lagi 2 minggu ya. Mantap. Tanggal 28 itu nanti rencananya kita mau ada sesuatu, jadi terus didoakan, terus disupport juga ya. Mau ada sesuatu di S. Ada sesuatu yang sedikit berbeda nantinya. Tolong didoakan juga buat siapa? Pak Franky ya, Pak Franky dan keluarga yang saat ini ada di rumah sakit. Saya minta tolong Kak Yon bisa berdoa buat kita semua. Oke, siap. Thank you Mas Ustadz. Hari ini luar biasa. Dan semua yang sudah bertanya, sekalian juga menyaksikan bagaimana Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya semua itu untuk menambah kekuatan buat setiap kita. Semakin percaya kepada Tuhan, dan jangan lupa harus semakin serupa dengan Tuhan. Itu kuncinya, saudara ya. Terus berjuang di proses. Haleluya. Dan untuk Indra luar biasa ya, Mr. Indra ya. Jangan takut, saya masih banyak stok Mas. Tenang aja. Nah, saya banyak stok nanti. Kayak aneh cocok ini kayak aneh. Iya, kalau hari sudah ada ya nggak usah kamu ketawa-ketawa. Kalau nggak ada, baru... kamu sadar Har? Nggak ada ya. Nanti ini ada berapa? Nanti lah, nanti WA lah sama Mas Oki sama Mas Yono. Ini sudah ada yang sudah siap ini, Mr. Indra. Pokoknya tinggal masuk saja ini. Oke, yuk kita satu dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, pertemuan kami tidak akan pernah sia-sia. Tidak hanya sekedar kami mendapatkan informasi, tetapi iman kami dibangun bahwa kami harus menjadi orang-orang yang semakin teguh di dalam Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga malam hari ini membawa keluarga dari Pak Franky yang mereka dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat keluarga dari Pak Franky dan juga anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga dari Pak Franky. Terima kasih Bapak buat rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, membimbing kami semua di dalam proses kehidupan untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, bawalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih ya. God bless. God bless. Terima kasih Pak Ongki. Terima kasih. Thank you.